Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi sama Ibu Maryam dalam video pembelajaran akidah akhlak ya. Akidah akhlak kali ini kita sudah masuk pembelajaran kedua, yaitu tentang bergaul dengan lawan jenis ya. Pertama-tama, yuk kita sama-sama baca basmalah sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, setelah itu siapkan buku akidah akhlaknya ya. Disiapkan buku akidah akhlaknya, kemudian dibuka halaman 65 ya. Dibuka buku akidah akhlaknya halaman 65. Nah, baik, langsung saja Ibu akan sampaikan materinya, yaitu tentang bergaul dengan lawan jenis ya. Pelajaran kedua halaman 65. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia menjadi dua jenis. Ada laki-laki dan perempuan ya. Hanya dua ini, laki-laki dan perempuan. Tidak lebih dari itu. Nah, si laki-laki dan perempuan ini tentunya sehari-hari itu pasti akan terjadi interaksi, pergaulan di antara mereka ya. Itu pasti ya, pasti akan terjadi interaksi di antara mereka. Contohnya apa? Contohnya anak-anak di rumah ketika berangkat sekolah itu pasti berinteraksi dengan satu kelas dengan kelas yang lain, entah itu kelas akhwat dengan kelas ikhwan, kelas akhwat dengan kelas akhwat, ikhwan dengan ikhwan ya. Semuanya sehari-hari akan berada dalam interaksi atau pergaulan tertentu. Paham ya? Nah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu pasti memiliki batasan. Nah, terutama batasannya itu terhadap orang-orang yang bukan mahram kita. Pertanyaannya, apa itu mahram? Mahram adalah lawan jenis. Lawan jenis, misalkan Ibu Maryam perempuan, lawan jenisnya berarti laki-laki atau anak-anak kelas 3 di rumah yang kelas ikhwan, berarti lawan jenisnya perempuan ya. Mahram adalah lawan jenis yang tidak boleh dinikahi dan memiliki hubungan darah dengan kita, jadi masih saudara, itu namanya mahram. Masih saudara dan memiliki hubungan darah. Contohnya apa? Contohnya kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek, terus apa lagi? Banyak ya, itu salah satu contoh mahram kita. Nah, kemudian siapa aja sih Bu kira-kira yang bukan mahram? Kalau tadi kan yang mahram. Nah, kalau yang bukan mahramnya kira-kira siapa aja Bu? Ada banyak ya. Contohnya seperti teman-teman kita di sekolah, teman-teman main kita di rumah, tetangga. Intinya yang bukan mahram adalah orang lain atau lawan jenis yang tidak memiliki hubungan darah atau saudara ya. Memang ya, kita itu sebagai umat muslim kita semua bersaudara. Saudara di sini maksudnya saudara seiman. Akan tetapi saudara yang Ibu Maryam maksud di sini adalah saudara yang tidak memiliki hubungan darah atau keluarga gitu dengan kita. Nah, itu yang Ibu Maryam maksud. Paham sampai sini? Ya, jadi sudah bisa membedakan ya sekarang ya antara mana yang mahram dan mana yang bukan mahram ya. Jika sudah tahu apa itu mahram, Ibu Maryam akan lanjut. Nah, coba kita buka halaman 66. Halaman 66. Nah, nih. Pergaulan dengan lawan jenis di sekolah itu juga kita harus jaga ya. Nggak boleh sembarangan bergaul, nggak boleh sembarangan deket-deket apalagi sama lawan jenis. Nah, sebaiknya di sini ada contoh nih, sebaiknya kelas laki-laki dipisah dari kelas perempuan. Nah, kalau di Al-Irsyad sendiri itu sudah bagus ya, Masya Allah, sudah dipisah antara kelas ikhwan dan kelas akhwat, tidak bercampur bau agar tidak terjadi yang namanya ikhtilat.
Apa itu ikhtilat? Ikhtilat adalah campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam suatu tempat. Nah, ikhtilat di sini yang nggak boleh adalah contohnya, misalkan ada satu ikhwan dan satu akhwat berdua-duaan di tempat sepi, atau berdua-duaan, misalkan kalau di tempat sepi nggak boleh ya Bu. Nah, kalau di tempat ramai boleh nggak Bu? Kalau misalkan mereka yang mempunyai kepentingannya hanya dua, sekalipun tempatnya di taman rame, udah nggak apa-apa lah dua-duaan gitu. Nah, ini yang punya keperluannya tuh cuman dua anak ini nih, udah nggak apa-apa di ini aja, di taman aja gitu, rame. Nah, itu juga tetap nggak boleh. Karena apa? Karena yang mempunyai kepentingan hanya mereka berdua. Kecuali misalkan si ahwatnya minta ditemenin sama temennya yang ahwat lagi, jadi kan bertiga. Nah, itu nggak apa-apa. Yang penting ketika keperluannya sudah selesai, maka cepat-cepat berpisah gitu ya. Nggak boleh lama-lama berikhtilat atau campur baur dengan lawan jenis yang bukan mahram. Nah, itu contoh yang nggak boleh. Sebenarnya ada juga ikhtilat yang diperbolehkan. Apa itu Bu? Yang pertama, ketika menuntut ilmu ya. Ketika menuntut ilmu sebenarnya boleh kelasnya dicampur. Akan tetapi ada batasannya juga. Batasannya apa? Harus dipisah. Murid laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersama. Jadi harus dipisah. Misalkan laki-laki di bagian depan atau perempuan di bagian belakang. Tapi alhamdulillah ya, di Al-Irsyad sudah full dipisah. Kelas akhwat dan kelas ikhwannya sudah semuanya dipisah secara keseluruhan ya. Nah, itu adalah contoh ikhtilat yang tidak boleh dan ikhtilat yang boleh ya. Nah, sudah paham tentang ikhtilat sampai sini? Oke, kalau sudah paham, Ibu akan lanjutkan masih di halaman 66. Nah, dalam hal ini sebenarnya yang paling diuntungkan adalah seorang perempuan. Karena Masya Allah, Islam sendiri itu sangat menjaga seorang perempuan. Contohnya apa? Ya ini nih yang sedang kita bahas. Islam mengatur adab bagaimana dalam pergaulan gitu. Nah, semata-mata ini semua demi kebaikan kita semua ya. Jadi, nah di sini ada nih, anak perempuan sebaiknya tidak sering keluar rumah ya. Sebaiknya jangan sering-sering keluyuran. Apalagi keluyuran misalkan main dari pagi pulang maghrib. Masya Allah ya, itu ada nggak yang kayak gitu anak perempuan? Nah, ini kelas 3B sama D, ada nggak yang begitu? Jangan dibiasakan ya, anak perempuan jangan dibiasakan sering-sering keluyuran tanpa kepentingan. Kalau nggak penting-penting amat, nggak usah deh. Apalagi sekarang kan kondisinya lagi seperti ini, lagi pandemi, lagi musimnya virus ya. Jadi harus tetap menjaga diri dengan baik. Nah, kalau misalkan mau keluar Bu, bagaimana? Nah, kalaupun seorang anak perempuan mau keluar rumah, itu ada syarat-syaratnya. Ada 3 syaratnya. Yang pertama, itu harus izin orang tua ya. Jadi mau kemanapun kita pergi, mau main ke rumah tetangga, mau belajar bersama, mau berangkat les, atau mau jajan misalkan, jangan lupa izin dan bilang ke orang tua, ke mama atau ke papa. Ma, aku mau ke itu dulu ya, aku mau ke sini dulu, mau ke sana dulu. Jadi biasakan izin, terutama perempuan. Laki-laki juga harus izin, tapi yang paling diutamakan perempuan nih, yang paling ditegesin ya, itu harus izin. Yang kedua, setelah izin, yang kedua adalah harus menutup aurat nih bagi yang perempuan ya. Yang kedua, syarat keluar rumahnya harus menutup aurat ya. Jangan mengumbar aurat. Jangan lupa dipakai kerudungnya, jangan lupa pakai bajunya nggak boleh ketat, nggak boleh kekecilan dan lain sebagainya. Jadi harus benar-benar menjaga diri, menjaga pakaian juga. Biasakan
dan belajar pakai kaos kaki juga ya, biar nanti kalau sudah besar sudah terbiasa. Karena apa? Kaki juga termasuk bagian dari aurat ya, jangan lupa itu. Yang kedua, menutup aurat. Kemudian yang ketiga itu menjaga pandangan ya. Jadi perempuan itu kalau keluar rumah matanya nggak boleh jelalatan, nggak boleh ada ikhwan, misalkan ada ikhwan lewat gitu kita ngeliatin aja, atau kita pokoknya matanya jelalatan, itu nggak boleh. Kita harus menundukkan pandangan dan menjaga pandangan ya. Itu adalah syarat-syarat yang harus dilakukan seorang muslimah, seorang perempuan ketika keluar rumah ya, jangan lupa itu ya. Jadi jangan sembarangan main keluyuran aja. Udah saya mah nggak perlu izin, nggak perlu pakai kerudung, matanya mau jelalatan gimana ya. Karena sekarang boleh, misalkan sebelumnya ada yang seperti itu, tapi kan sekarang sudah tahu kan, Ibu Maryam juga sudah menyampaikan, jangan lupa dipraktekkan ya. Kemudian dalam sebuah pergaulan itu kita harus pandai memilih teman ya. Misalkan ada yang nanya, kenapa Bu kok harus pilih-pilih, kan temenan sama siapa aja? Betul, temenan boleh sama siapa aja, bebas, sok terserah mau milih temen main sebanyak apapun, sok bebas terserah. Tapi untuk teman dekat kita harus pilih-pilih, nggak boleh sembarangan. Karena apa? Karena kita itu tergantung bagaimana teman dekat kita. Jadi kalau teman kita baik, kita juga pasti ke bawah baik. Kalau teman kita bandel, kita juga pasti ke bawah bandel ya. Teman yang baik adalah teman yang bisa mengajak kita kepada kebaikan, yang bikin kita rajin ibadah, pokoknya yang baik-baik deh. Contohnya apa? Misalkan kita temennya banyak nih, mulai dari kelas 1 kita punya temen, sampai ke kelas 6 kita juga punya temen, anak-anak misalkan contoh ya. Nah tapi temen yang deket bangetnya cuman 1-2 gitu, tapi ini nih baik banget Masya Allah, ketika jam istirahat misalkan diajakin ke masjid, yuk ngapain, sholat duha 2 rakaat aja yuk, diajakin, kemudian jadi ikut ke masjid sholat duha. Kemudian apalagi, misalkan contohnya temen yang baik ini nih diingetin, kamu udah murojaah belum nih, ya udah yuk murojaah bareng, surat apa, surat An-Nazi'at misalkan. Masya Allah, itu namanya teman yang baik. Jadi kita harus pilih-pilih. Nah kalau misalkan kita nggak pilih-pilih, kita deket sama siapa aja, mau dia bandel mau enggak, nah kalau teman kita lagi bandel ngajakin kita nyontek, kita juga otomatis kadang terbawa. Terus teman kita ngajakin kita nakal sama orang, atau ngajakin kita mencuri, atau ngajakin kita apalagi, pokoknya hal-hal buruk, nah otomatis kita juga pasti akan terbawa ya. Jadi kita harus pilih-pilih teman dekat ya, nggak boleh sembarangan. Nah di sini juga ada hadis nih, Sahih riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Bunyinya apa? Ibu akan bacakan artinya. Coba dilihat sama-sama bukunya juga. Seseorang akan terpengaruh dengan agama atau kebiasaan teman dekatnya, maka perhatikanlah siapa teman dekat kalian. Tuh ada hadisnya, kalian gitu, manusia, kita semua, ibu juga, anak-anak di rumah juga, itu harus memperhatikan siapa teman dekat kita, dicek lagi dia baik apa enggak. Nah kalaupun Bu, saya tuh punya teman, kita udah temenan lama banget, tapi dia tuh kadang-kadang bandel juga. Nah itu tugas kita, harus mengingatkan. Tugas kita, tinggal kitanya harus mengajak dia kepada kebaikan ya. Paham sampai sini? Nah coba kita lanjut ke halaman 67. Tuh, bergaul dengan teman yang tidak baik akhlak dan ibadahnya akan memberikan pengaruh negatif bagi kita. Misalkan kita temenan sama orang-orang yang waktunya sholat duhur malah main bola, waktunya sholat duhur malah main di kelas, ngumpet di kelas, yang lain sholat, yang lain sementara dia enggak. Nah itu pasti akan ke bawah. Tapi kalau kita temenan sama orang yang
rajin sholat, rajin murojaah, tahfidz, maka kita juga akan terbawa. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi kita akan terbawa dengan kebiasaan teman dekat kita. Tuh, di sini ada ada satu ibarat gitu. Ibarat satu butir jeruk. Misalkan ada jeruk nih, satu baskom. Nah, ada satu jeruk satu baskom ini itu seger-seger, bagus-bagus. Tapi ada satu jeruk yang busuk. Nah, satu jeruk yang busuk ini ditaruh di paling tengah, di bagian tengah, di dalam, ditumpuk sama jeruk-jeruk yang bagus. Coba dilihat, 2-3 hari ke depan, jeruk yang tadinya bagus itu akan menjadi ikut busuk juga, karena ada satu jeruk busuk di dalamnya. Jadi semuanya tertular menjadi jeruk busuk. Nah, itu ibaratnya sama kita juga dalam pergaulan. Kalau kita berada di lingkungan yang salah, maka kita juga akan terbawa, ya. Jadi kalau kita udah punya teman yang sekiranya insya Allah baik, mengajak kita kepada kebaikan, jangan pernah melepaskan dia, ya. Wah, nggak kerasa nih kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Nah, sebelumnya Ibu mau review lagi nih. Tadi kita sudah mempelajari tentang apa aja. Pertama dalam adab dalam pergaulan. Pertama, kita tadi belajar tentang apa itu mahram. Ya, kemudian yang kedua kita belajar tentang tidak boleh ikhtilat dengan lawan jenis yang bukan mahram di suatu tempat. Ya, tidak boleh ikhtilat. Kemudian yang ketiga apalagi? Kita harus sebagai perempuan nih, untuk perempuan ketika keluar rumah itu harus apa dulu? Izin dulu, menutup aurat, kemudian menjaga pandangan. Yang keempat apalagi tadi? Yang terakhir tuh kita harus pandai-pandai memilih teman dekat, ya. Nah, keempat hal tadi nanti jangan lupa dipraktekkan ya. Karena yang namanya manusia itu pasti setiap hari berinteraksi dan bergaul, ya. Jadi jangan lupa dipraktekkan. Semoga apa yang Ibu sampaikan anak-anak di rumah paham ya. Nah, mulai dari sekarang yuk kita perbaiki akhlak kita perbaiki sikap kita dalam bergaul, karena sudah tahu ilmunya ya. Jadi jangan lupa dipraktekkan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Yuk kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Membaca doa sesudah belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada tugas ya, hanya menyimak.